channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai keistimewaan Gereja Katolik. Di dunia yang dipenuhi kehidupan sekuler dan banyak aliran agama bermunculan, kita melihat banyak orang mencari kebenaran yang lebih bersifat tetap dan tidak terbawa arus. Banyak dari mereka tidak pernah menyangka bahwa pencarian tersebut akan berakhir di Gereja Katolik. Gereja Katolik memang tidak pernah populer. Kita tidak akan jadi terkenal dengan menjadi orang Katolik yang setia. Namun betapapun sulit penerapan pengajaran Gereja Katolik karena itu akan menuntut perubahan hidup, banyak orang merasa tertarik pada gereja. Mereka mendengarkan dengan hormat pengajaran Paus dan para uskup pembantunya, meskipun mereka mengakui bahwa diperlukan perjuangan untuk menerapkan kebenaran tersebut di dalam hidup sehari-hari. Keutamaan Gereja Katolik juga nampak pada sejarah Gereja Katolik yang menampilkan kehidupan para kudus. Siapapun akan mengakui bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa dan ilahi pada Gereja Katolik yang dapat menghasilkan orang-orang kudus seperti Santo Agustinus, Santo Benediktus, Santo Fransiskus Assisi, dan Ibu Teresa. Di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan kota dimanapun di dunia, kehadiran Gereja Katolik juga memberi nuansa tersendiri. Orang yang bukan Katolik pun bisa merasakan kehadiran Sang Ilahi yang berada di dalam bangunan Gereja Katolik. Kehadiran Yesus Kristus dalam tabernakel kudus di dalam setiap bangunan Gereja Katolik juga menarik banyak perhatian orang. Seperti halnya yang secara khusus terlihat dalam gereja Basilika Santo Petrus di Roma, Basilika Perawan yang dikandung tak bernoda di Lourdes, maupun di bangunan gereja Katedral Jakarta. Bagi pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal dan mempelajari iman kita, agar dapat menjadikan iman kita ini bagian dari hidup dan dapat kita bagikan kepada orang lain. Walaupun mempelajari iman Katolik membutuhkan banyak waktu, mengingat banyaknya sumber yang harus dipelajari, seperti dari kitab suci, dokumen-dokumen gereja, tulisan para bapak gereja, dan para kudus, dan lain-lain. Namun ini merupakan hal yang sangat berguna dan tidak dapat diukur manfaatnya bagi keselamatan jiwa kita. Suatu kenyataan yang harusnya mendorong kita adalah bagaimana saudara-saudari kita dari agama Kristen lain yang justru kembali ke pengakuan Gereja Katolik setelah mempelajari kekayaan iman tersebut. Padahal kita sendiri yang Katolik belum tentu mengetahui dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Mempelajari iman Katolik bukan dimaksudkan hanya agar kita mengetahui sebatas kepala dan tidak turun ke hati. Sebab jika demikian, kita akan mirip seperti orang Farisi yang rajin mempelajari kitab suci, tetapi tidak menjiwai dan menerapkannya di dalam hidup. Mempelajari iman di sini berarti mendekati kebenaran dengan iman dan akal budi, atau faith and reason, dan dengan demikian mengikuti firman Tuhan sendiri yang mengatakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tercatat dalam 1 Petrus bab 3 ayat 15. Jika kita kurang memahami iman dan pengharapan kita, tentu sulitlah bagi kita untuk memberi pertanggungan jawab tentang iman kita jika ada yang bertanya pada kita. Ingatlah bahwa iman Katolik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, bukan hanya urusan di gereja seminggu sekali. Hidup sesuai dengan iman Katolik inilah yang dimaksud dengan hidup kudus yang kita laksanakan di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di mana saja. Dalam pelaksanaannya mungkin saja kita akan menghadapi tantangan, cemooh, atau bahkan kehilangan teman. Dalam hal ini ingatlah apa yang dikatakan Yesus untuk mereka yang dianiaya karena Dia. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Dalam Matius bab 5 ayat 12. Hidup sesuai dengan iman Katolik adalah hidup dalam kekudusan. Ini memang perjuangan bagi setiap kita. Iman kita harus selalu membawa perubahan diri kita ke arah yang lebih baik. Kita harus punya semangat seperti Rasul Paulus yang mengajarkan agar kita senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Takut di sini maksudnya adalah hormat atau reverence and awe, yang menggambarkan kasih kita sebagai anak-anak Allah untuk tidak melawan Allah Bapa kita
baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hormat kepada Allah Bapa juga disertai dengan hormat kepada Yesus Putranya dan gereja yang didirikannya oleh kuasa Roh Kudus. Demikian pembahasan mengenai keistimewaan Gereja Katolik. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.